Selamat datang Romo dan para frater, berjumpa lagi kita dalam kelas Capitas Lecta Filsafat Teologi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku The Philosophy of Spirituality. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas bab 9, 10, dan 11. Bab 9 akan dijelaskan oleh saya, Blasius Dinda Nugraha. Bab 10 akan dijelaskan oleh Gaudentius Crisantus Susanto, dan bab 11 akan dijelaskan oleh Bruder Agus Faisal. Nah, pertama-tama dari saya akan menjelaskan bab 9 dengan judul Becoming a Hollow Bond, Lakota Respect for the Sacred. Kalau diartikan secara letterleknya berarti menjadi tulang berongga, Lakota menghormati yang suci. Akan tetapi lebih daripada itu, pembahasan kita pada bab 9 ini ada pada spiritualitas Lakota, Wakan Tanka. Nah, pada pembahasan di bab 9 ini, poin utama yang pertama adalah kekuatan penyembuhan suci dalam spiritualitas Lakota. Yang kedua, spiritualitas dan makna dalam hidup. Yang ketiga, pandangan Thomas Nagel dan Terry Smith tentang kebermaknaan. Yang keempat, makna hidup sebagai seorang wicasawakan. Dan yang kelima adalah spiritualitas sekuler dan makna hidup. Nah, kalau kita mendengar kata Lakota, apa sih sebenarnya Lakota itu? Lakota itu merupakan salah satu suku pribumi Amerika. Mereka itu menggunakan bahasa Lakota. Adapun tokoh terkenalnya adalah Frank Falls Crow sebagai pelestari akan budaya asli Lakota ini. Ia terkenal sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Ia merasa bahwa kemampuan akan penyembuhan itu bukan berasal dari dirinya, melainkan ia merasa dirinya sebagai sarana untuk menyembuhkan orang lain. Disinilah ia merasa juga bahwa ada penyembuhan oleh pihak ketiga di luar cara herbal atau medis biasa, sehingga ada pemahaman spiritualitas yang khas tentang apa yang terjadi. Maka di sini sesungguhnya setiap orang itu dipanggil akan tugas penyembuhan ini. Adapun tujuan topik dari pembahasan kita adalah mendalami spiritualitas Lakota sebagai sarana bagi kita atau bagi seseorang untuk membuat hidup lebih bermakna. Jadi menggarisbawahi kata bermakna. Kita masuk dalam topik berikutnya, yaitu Lakota Respect for the Sacred, yang artinya kekuatan penyembuhan suci dalam spiritualitas Lakota. Di sini ada 3 poin pokok. Yang pertama itu adalah spiritualitas Lakota melibatkan penghormatan akan yang suci. Nah, di sini orang Lakota itu memandang kekuatan misterius sebagai suatu bentuk yang absolut daripada misteri relatif. Artinya, cara kerja Wakan yang misterius tidak mungkin diselidiki melalui pengetahuan tentang alam, sehingga wicasawakan pun tidak tahu dan tidak berharap tahu bagaimana kekuatan itu dapat bekerja. Sebaliknya, dia itu hanya tahu bagaimana mempersiapkan dirinya untuk melakukan ritual atau upacara tradisional ini, guna meminta kekuatan Wakan untuk bekerja melalui dia atau melalui komunitas. Nah, yang kedua, spiritualitas Lakota memandang yang suci itu bukan hanya sebagai nilai tertinggi, melainkan sebagai kekuatan yang melampaui kekuatan yang melekat pada diri kita yang biasa. Artinya, orang-orang suci Lakota ini mengakui bahwa kekuatan Wakan yang diterima dari makhluk suci tertinggi, yaitu Wakan Tanka, dan makhluk yang terkait erat seperti Tunkalisa atau kakek dan roh lainnya yang umumnya disebut sebagai pembantu Wakan Tanka. Di sini Wakan Tanka harus didoakan sebagai yang mendengarkan dan yang melakukan keajaiban melalui wicasawakan yang dipersiapkan dengan baik untuk menerima kekuatan Wakan. Wakan ini berarti sakral, suci atau misterius. Sedangkan Wakan Tanka itu berarti roh agung atau yang tertinggi dan yang tersuci. Sedangkan wicasawakan ini berarti orang suci, seperti itu. Nah, topik yang ketiga, poin yang ketiga, penanaman karakter yang positif mendukung dalam penggunaan kekuatan ini secara efektif. Artinya, ini adalah dasar atau kunci dari penghormatan terhadap yang suci. Karena karakter wicasawakan ini mempengaruhi dalam permintaan kekuatan Wakan. Hal itu tampak ketika wicasawakan bertindak tidak membantah, tidak berkelahi, tidak membenci, kemudian tidak bergosip dengan seseorang, dan tidak pernah mengucapkan kata makian, juga tidak mengejar wanita, serta tidak mengambil keuntungan dari siapapun. Nah, berikutnya adalah spiritualitas dan makna hidup, yang berarti spiritualitas membuat hidup lebih bermakna. Poin yang pertama,
orang yang memahami hidup tidak bermakna itu mengandung unsur hiperbola yang seharusnya dihindari. Mengapa? Karena masalah makna ini baru muncul bagi makhluk reflektif ketika seseorang gagal menanggapi atau memahami secara positif kejadian-kejadian di dalam hidupnya. Yang kedua itu, bagian dari memahami hidup adalah merasakan hidup dengan cara tertentu. Artinya ketertarikan untuk memahami hidup ini dilakukan sesuai dengan keinginan dan keadaan setiap pribadi, baik dari kegembiraan, rasa damai, kepuasan, harmoni dengan lingkungan dan keadaan seseorang. Tentu ini diperluas juga dari sudut pandang dan pengetahuan dari luar. Kemudian, ada juga kehilangan semangat dan hubungan dengan kebutuhan jiwa seseorang membuat hambatan bagi kemampuan seseorang dalam memahami hidup. Hal ini yang banyak menjadi masalah bagi banyak orang, di mana kekonsistenan dalam memiliki semangat yang tinggi dalam hubungannya dengan jiwa itu sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga secara sadar atau tidak, itu berdampak bagi seseorang untuk merasa tidak bebas atau malah merasa malas terlibat dalam hubungannya dengan sesama, bahkan kadangkala mengalami kebingungan dan kekecewaan. Nah, kemudian Lemder memberikan cara untuk memulihkan makna dalam hidup yang mengharuskan seseorang itu berhubungan dengan diri sendiri, tidak hanya sebagai makhluk rasional, tetapi sebagai makhluk sensual yang memiliki tubuh dan jiwa. Hal ini tentunya berfungsi sebagai sumber kompleks dalam membimbing intuisi atau daya dan kemampuan mengetahui dari dalam. Disinilah kita dapat memahami bahwa semangat individu sebagai minat yang dirasakan secara spontan di dalam hidup, sehingga kita dapat secara lebih longgar memahami spiritualitas itu untuk melibatkan cara-cara mengatasi masalah jiwa guna memulihkan kapasitas intuitif yang mendukung dan memberikan semangat. Pembahasan berikutnya adalah tentang pandangan Thomas Nagel dan Tadeusz Metz tentang kebermaknaan. Yang pertama, kontribusi terpenting Nagel adalah identifikasinya tentang ketegangan antara sudut pandang subjektif dan objektif. Hal itu tentu menjadi penting karena ini mempengaruhi banyak bidang filsafat, termasuk filsafat pikiran, dalam bidang moralitas, kehendak bebas, dan juga makna hidup. Pada dasarnya kita memulai hidup dengan pandangan pribadi dan atau individual tentang berbagai macam hal. Kemudian itu dijadikan alasan untuk mencari pandangan yang lebih luas dan lebih objektif agar tidak bias oleh sikap subjektif seseorang. Nah, disinilah Nagel menegaskan bahwa nilai itu menjadi lebih objektif. Poin yang kedua mengenai tentang kadangkala manusia itu memiliki masalah pikiran yang dihasilkan dari konflik sudut pandang seseorang. Nah, biasanya sudut pandang itu adalah sudut pandang yang mendasar, baik secara internal, eksternal, subjektif maupun objektif. Di sini Nagel menasihati bahwa untuk menangani konflik-konflik semacam itu adalah dengan mencoba memberikan prioritas satu pendirian di atas yang lain. Artinya, kita dapat berpikir jernih dan menentukan skala prioritas yang terpenting. Kemudian, dari situ Thomas Hegel juga mengidentifikasi dua jenis masalah makna yang mendasar, yaitu masalah yang muncul dari sudut pandang subjektivitas dan objektivitas yang bertentangan. Di sini, kita mungkin dapat menemukan bahwa diri kita dapat sepenuhnya tenggelam dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti terlibat dalam berbagai macam proyek, hubungan, relasi, dan komitmen yang besar. Akan tetapi secara objektif, ketika kita mengambil langkah mundur, itu memungkinkan kita melihat bahwa semua ini tidak penting, sehingga keseriusan kita terlibat dalam kehidupan itu tampak absurd dan tidak berarti. Oleh karena itu, masalah serius tentang makna kehidupan dapat muncul sepenuhnya di dalam kehidupan itu. Kemudian yang kedua adalah mengenai masalah yang muncul dalam sudut pandang subjektif dengan sendirinya. Biasanya ini dipengaruhi oleh hal-hal sepele dan didominasi oleh obsesi neurotik atau oleh kebutuhan yang terus-menerus untuk bereaksi terhadap ancaman, tekanan, dan kontrol eksternal atau kontrol dari luar. Maka dari situ, Nagel juga mengidentifikasi bahwa hilangnya keinginan untuk hidup karena keadaan hidup yang sulit sebagai masalah makna. Maka, masalah yang juga dapat digambarkan ini sebagai masalah semangat. Nah, disinilah jika kita ingin
memahami peran yang dimainkan oleh kekuatan penyembuhan dalam membuat hidup lebih bermakna, kita tidak dapat membiarkan yang digambarkan Nagel sebagai masalah internal pada pendirian subjektif. Meskipun demikian, sikap objektif pun kadangkala juga dapat menghasilkan masalah makna dan semangat. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki semangat untuk menghadapi tantangan hidupnya sendiri, maka masalah yang menjulang di tingkat metafisik yang tinggi pun tidak begitu mengancam dalam hidupnya. Nah, di lain sisi, kebermaknaan menurut Metz adalah dengan mendasarkan keberadaan alam spiritual untuk membuat hidup lebih bermakna. Mengapa? Karena pandangan umum bahwa apa yang membentuk atau setidaknya diperlukan untuk makna dalam hidup adalah hubungannya dengan alam spiritual. Disinilah kebermaknaan dilihat dari sudut pandang eksternal, sehingga Metz lebih berpihak pada objektivisme. Ia berpendapat juga bahwa spiritualitas mencakup kepercayaan pada yang transenden, sehingga spiritualitas itu meningkatkan makna dalam hidup bukan dengan menjanjikan kesempurnaan, melainkan melalui pengalaman vitalitas yang diperbarui secara subjektif dengan memulihkan harapan untuk membantu kita merasa siap terhadap tantangan kesulitan hidup. Disinilah penguatan akan kemauan karena pemulihan roh yang ajaib meningkatkan kemampuan kita memahami hidup. Maka di sini kita akan melihat juga bahwa makna hidup sebagai seorang wicasawakam. Nah, dalam pembahasan dalam bagian ini lebih merujuk pada peran yang dimainkan oleh kekuatan penyembuhan dalam konteks spiritualitas Lakota dalam pengalaman subjektif False Crow dalam menjalani kehidupan. Nah, False Crow meyakini bahwa makna dalam kehidupannya berasal dari banyak sumber dan tidak semua itu bersifat spiritualitas. Disinilah kekuatan penyembuhan ini dialami secara subjektif sebagai sensasi dan juga dipahami memiliki efek objektif pada kenyataan. Lebih dari itu, False juga sering menekankan sisi subjektif karena ketika seseorang datang itu benar di hadapan Tuhan, dia akan selalu memiliki perasaan khusus yang positif. Oleh karena itu, perasaan-perasaan inilah yang membantunya dalam upacara, karena tidak jarang ia juga mengalami kekuatan dari luar dan energi yang membangunnya, yang membantunya untuk berelasi. Kemudian, bagi seorang wicasawakam, aliran kekuatan terjadi bukan untuk dirinya sendiri, seperti yang dijelaskan di awal, tetapi melalui dirinya untuk orang lain. Maka, di sini False Crow itu menggambarkan pentingnya kekuatan penyembuhan wakan bagi orang-orang, karena itu menunjukkan keinginan mereka untuk hidup tidak hanya melalui pengalaman langsung penyembuhan, tetapi melalui konfirmasi bahwa penyembuhan itu sungguh ada. Selain itu, penyembuhan satu individu adalah pesan untuk semua orang, untuk mereka, umat atau masyarakat yang ada di situ agar tidak mudah menyerah, sehingga secara tidak langsung itu memberikan semangat kepada mereka juga. Nah, hal inilah yang mempengaruhi seseorang untuk memiliki harapan hidup dan berusaha untuk membuat hidup itu lebih bermakna. Oleh karena itu, False Crow juga memelihara kepercayaan pada kekuatan ini melalui latihan meditasi harian. Di sini, ia melibatkan hubungan dirinya sebagai makhluk roh yang mampu menyerap dan mengeluarkan energi paranormal, baik secara negatif maupun yang positif, sehingga ini dipahami oleh False Crow itu sebagai bimbingan dari dunia roh. Nah, yang terakhir dalam topik pembahasan ini adalah spiritualitas sekuler yang bersifat duniawi dalam kaitannya dengan makna dalam hidup. Yang pertama, tujuan spiritualitas sekuler ini adalah untuk menemukan spiritualitas yang non-institusional atau organisasi semacam itu, dan juga untuk menemukan spiritualitas yang non-paranormal. Artinya, spiritualitas yang non-paranormal ini yaitu spiritualitas yang ramah ilmu, pengetahuan, dan yang tidak membuat lompatan pada keyakinan di luar apa yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui metode ilmiah yang ketat. Nah, di sini daya tarik utama dari jalan sekularitas ini adalah untuk mengamankan pendekatan terhadap kehidupan yang berakar pada apa yang diketahui benar, dan juga suatu pendekatan yang tidak diganggu oleh ketidakpastian akan banyak klaim tentang yang transenden, di mana klaim yang bertentangan dengan tradisi agama dan yang sulit untuk diintegrasikan dengan dunia biasa yang kita alami sehari-hari. Yang kedua adalah
Kesadaran akan kekuatan penyembuhan diri alami dan kemampuan untuk mengejarnya melalui berbagai praktik meditasi mempertahankan banyak hal. Sekali lagi, meditasi. Dan hal itu tampak ketika kita masih dapat mengejar vitalitas batin dengan membangunkan kita pada intuisi indera asli kita dan membuat kita penuh harapan, sehingga praktik-praktik semacam itu secara tepat dicirikan sebagai spiritual, mengingat itu berfungsi untuk memulihkan semangat dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah spiritualitas sekuler ini tampak dalam mempertahankan rasa kualitas suci vitalitas batin seseorang dan rasa keterhubungannya itu. Nah, ini menjadi sadar bahwa latihan meditasi ini memungkinkan penghormatan keseimbangan ego terhadap kualitas suci, sehingga kita tidak mengalami keterasingan, bahkan sekalipun jika tidak ada kepercayaan pada kekuatan psikis atau jiwa atau saluran psikis yang menghubungkan kita dengan jiwa lain atau energi paranormal yang dapat disebut juga tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Demikian dari bab 9. Bab 10, keheningan mengubah dunia. Pada bab ini, kelompok ingin melihat pandangan Kierkegaard, Derrida, dan Sufisme Islam mengenai keheningan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, pertama-tama kelompok mau menampilkan definisi dari diam atau keheningan. Yang pertama, definisi umum. Diam atau keheningan memiliki makna yang cukup sekuler, makna spiritual, dan juga mengandung makna lingkungan yang pengaruhnya sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Diam, dalam pengertian yang umum, identik dengan sikap membatasi bahasa dan sikap membatasi suara. Namun, di sisi lain, diam juga memiliki makna yang cukup negatif. Misalnya, bisa membuat orang menjadi canggung, benci, dan juga diam terkadang mampu menimbulkan situasi yang cukup mematikan dalam artian tertentu, dalam kasus tertentu. Misalnya, dia membuat orang menjadi canggung. Contohnya, ketika dua orang bertemu tanpa sepatah kata pun, dia membuat orang menjadi canggung dan saling curiga karena tidak ada komunikasi di antara kedua orang yang bertemu. Definisi yang kedua mengenai keheningan atau diam ini dikemukakan oleh Bernard Dauenhauer. Dia mengatakan, diam merupakan fenomena yang positif. Diam bukan berarti manusia tidak aktif, tetapi manusia aktif dalam diam itu sendiri. Bernard Dauenhauer ingin mengatakan bahwa sebetulnya meskipun manusia dalam keheningan membatasi kata-kata atau bahasanya, tetapi justru dia menarik diri dari kebisingan dunia dan bergulat dengan batinnya. Itu artinya bahwa ketika dia diam, dia tidak sungguh-sungguh diam, tapi dia berbicara dengan pergulatan yang sedang dia alami. Definisi yang ketiga dikemukakan oleh Kierkegaard. Kierkegaard mengatakan, diam lebih merupakan sebuah fenomena daripada situasi ketiadaan suara. Keheningan membuat orang bisa melihat inti terdalam dari dirinya. Oleh karena itu, Kierkegaard mengatakan diam mampu menciptakan ruang iman. Dalam iman, manusia mampu menemukan pikiran yang tidak ditemukan pikiran. Poin kedua yang diangkat kelompok adalah poin mengenai melampaui diri. Menurut Kierkegaard, melampaui diri mengantar seseorang untuk memahami filosofi spiritual. Melampaui diri mengantar manusia pada perasaan bahwa kehidupan mereka dikendalikan oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada individu manusia. Kierkegaard menyebut sesuatu yang lebih besar dari manusia itu sebagai Tuhan, atau dalam bahasa yang dirumuskan oleh Kierkegaard, Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas.
mengenal Tuhan memampukan manusia untuk mampu menciptakan cinta yang erotis. Selain Kierkegaard, Derrida mengatakan bahwa dalam diam, manusia mampu membangkitkan cinta yang mengalami kematian. Dia memiliki kekuatan untuk memecahkan ruang dan waktu, dan merupakan sebuah kesempatan untuk mempertimbangkan kembali diri menuju sesuatu yang benar-benar lain. Manusia harus berani menarik diri kepada keheningan untuk membangkitkan kekuatan yang tak terbatas dalam diri. Menurut Kierkegaard dan Derrida, tujuan ini cukup sulit dicapai mengingat dalam realitasnya manusia dikelilingi oleh keributan dan kebisingan duniawi. Poin yang berikutnya adalah tentang keheningan dan Islam. Kierkegaard merindukan keheningan yang khusyuk, jauh dari keduniawian yang dipenuhi banyak persoalan dan pembicaraan. Kierkegaard melihat dalam keheningan, manusia bisa menemukan bisikan terdalam dari firman Tuhan. Dalam Islam, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri untuk mengambil waktu hening untuk bermeditasi. Dan ketika ia kembali ke dunia, ia membawakan sesuatu yang bermanfaat. Rupanya peristiwa ini menginspirasi umat Islam pada umumnya untuk mencari keheningan dan memanfaatkannya untuk membangkitkan kegelisahan iman yang mengalami kematian atau iman yang mulai mengalami kemunduran. Ini adalah bentuk jalan zikir dan usaha manusia mempertanggungjawabkan imannya. Poin berikut adalah tentang iman dan gairah. Iman yang dipahami Kierkegaard tidak jauh berbeda dengan iman yang dipahami oleh Islam, yakni terkait kondisi yang melibatkan pengetahuan di hati, perkataan, dan tindakan. Dalam hati, manusia memahami Allah yang dia imani. Kemudian, untuk memelihara relasi ini, umat Islam dengan lidahnya memelihara sholat 5 waktu dan melafalkan Al-Quran. Kemudian dalam tindakan, mereka mewartakan semua itu. Oleh karena itu, iman adalah gairah untuk hidup berdampingan dengan disiplin hati yang membutuhkan pemeriksaan diri yang intens melalui hening dan meditasi. Ada 3 poin yang mau disampaikan di sini. Yang pertama, dalam keheningan, manusia mengalami Allah, memahami Allah yang dia imani. Kemudian, untuk meneruskan apa yang dia imani, apa yang dipahami, dia melafalkannya melalui perkataan. Misalnya dalam Islam, melafalkan sholat, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dia imani dan apa yang dia doakan, dia bawakan dalam kehidupan sehari-hari, tindakan konkret. Poin berikutnya adalah tentang Sufisme. Sufisme melihat keheningan sebagai langkah mengalihkan diri untuk mencapai pemurnian. Dalam pengalihan diri tersebut, manusia menjalani proses pemusnahan. Pemusnahan menurut Hajat Rasul adalah salah satu tujuan paling mulia dari perjalanan spiritual dan mampu menumbuhkan zikir terus-menerus kepada Tuhan. Dalam artian, manusia tidak boleh mengalihkan perhatiannya sedikit pun dari Tuhan. Oleh karena itu, sikap hening atau menarik diri dari dunia adalah langkah yang paling efektif untuk memenuhi tujuan ini. Karena dalam hening, manusia mengalami perjumpaan yang sangat mendalam dengan Tuhan. Akhirnya, dari beberapa poin di atas yang telah dijelaskan oleh kelompok menarik kesimpulan bahwa keheningan dan latihan spiritual merupakan syarat untuk mencapai penemuan kehidupan yang penting. Keheningan mampu mendekatkan seseorang dalam kaitannya dengan relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan sesama. Keheningan mampu memberi ruang untuk mendengarkan dan bersikap rendah hati dalam mengubah hati dan pikiran. Dengan langkah ini, segala bentuk kebisingan dalam tanda kutip di dunia ini bisa direfleksikan dan dihadapi dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih Frater Blaise dan juga Frater Krisan yang telah mempresentasikan bab 9 dan bab 10. Pada kesempatan ini, Romo dan teman-teman, saya akan mempresentasikan bab 11, yaitu perspektif kritis dan penemuan kembali spiritualitas. Sebelum memasuki bab 11 ini, saya ingin mengajak kita semua untuk flashback apa yang telah kita pelajari sehingga saat ini. Di dalam buku The Philosophy of Spirituality, kita telah belajar di bagian pertama, itu memahami spiritualitas. Kedua, itu spiritualitas lintas tradisi. Dan bagian ketiga, perspektif kritis dan penemuan ulang spiritualitas. Di bagian bab 3 ini, berisi bab 11 yang akan saya presentasikan. Romo dan teman-teman, di bab 11 ini berisi pengantar singkat dari penulis The Philosophy of Spirituality, yaitu Heather Salazar dan juga Roderick Nichols. Jadi di bab ini tidak terlalu panjang karena berisi pengantar singkat setiap bab, di mana mereka berdua memberi pengantar untuk masuk di bab 12, 13, 14, dan 15 lalu 16. Baik, menurut mereka berdua, kritik pencerahan terhadap agama memunculkan serangkaian pandangan revisi. Kita ketahui di bab selanjutnya terdapat berbagai kritik terhadap pandangan agama, dan itu berefek pada adanya revisi. Sampai taraf tertentu mereka menerima kritik besar dari contoh tokohnya ada Voltaire and David Hume dengan tujuan untuk menyelamatkan agama. Salah satu tokoh lain yaitu De Frederick itu memisahkan agama dari keyakinan proporsional dan tindakan moral, mengidentifikasinya dengan kepekaan spiritual bawaan. Menurut penulis buku ini, pada abad 21 mereka mengolah filosofi yang telah diwariskan oleh para tokoh pasca pencerahan. Nah, tujuannya adalah kemudian meningkatkan potensi spiritual dari agama tradisional dan struktur kelembagaan. Seperti yang telah kita pelajari, bukan lagi sebuah agama tetapi spiritualitas yang diciptakan kembali atau munculnya spiritualitas, di mana spiritualitas itu semakin kontekstual dan relevan dan tidak lagi abstrak. Nah, pada bab 12 kita berjumpa dengan pemikiran Roderick Nichols, di mana judul bab ini adalah perawatan diri dan amor fati sebagai ideal spiritual. Nichols telah meneliti kritik keras dari Friedrich Nietzsche terhadap spiritualitas Kristen, dan ia tertarik pada gagasan tentang egois dan tubuh sebagai bagian dari integral pemikiran Nietzsche. Bildungsroman, bagian integral dari spiritualitas Nietzsche untuk bersaing dengan narasi agama dan untuk memberi konteks penjelasan filosofis tentang mengatasi diri secara spiritualitas. Mencerminkan ateisme, determinisme, naturalisme, kisah ini berpuncak pada pencapaian cinta fati sebagai ideal dari spiritual. Pada bab 13, teman-teman, kita akan berjumpa dengan seorang tokoh bernama Bertrand Russell, yaitu agama Bertrand Russell tanpa Tuhan. Bertrand Russell mendasarkan analitik polemik populer dengan mengungkapkan sebuah pertanyaan, mengapa saya bukan Kristen? Pemikirannya ini sangat terkenal pada zaman itu. Dalam agama tanpa Tuhan, seorang tokoh bernama Nikolai Milkov menekankan bahwa ateisme Russell menyangkal minat seumur hidup dan sangat pribadi pada kemungkinan penghiburan spiritual. Nah, perlu diketahui, Russell ini punya proyek penghiburan spiritual. Namun ternyata penghiburan spiritual yang digagas oleh
Russell ini gagal. Ada dua alasan mengapa gagal. Yang pertama, tidak memiliki kekuatan fisik, dan yang kedua adalah kritik dari Wittgenstein, di mana ia mengatakan bahwa proyek Russell ini tidak tepat dalam terminologi dan terlalu pribadi untuk dicetak. Setelah itu Russell berhenti dari menulisnya. Pada bab 14 kita berjumpa dengan seorang tokoh bernama Kerem Eksen, Truth in Practice, Foucault's Procedural Approach to Spirituality. Ia membahas kemungkinan membangun filosofi spiritualitas yang independen dan menggunakan kontras. Eksen sendiri menggunakan pendekatan yang namanya substantivis dari seorang yang bernama Halde. Pendekatan ini memperluas batas pencarian filosofis kebenaran yang mencakup mode fundamental subjek di dunia terhadap realitas. Nah, pendekatannya si Kerem Eksen ini berbeda dengan pendekatan prosedural milik Michael Foucault yang memperlakukan spiritualitas sebagai yang utama dalam mencapai kebenaran. Pada bab ke-15 kita akan berjumpa dengan seorang tokoh bernama Richard White, di mana ia menawarkan pandangan tentang spiritualitas imanen yang didasari penguasaan diri. Karyanya ini mengacu pada karya psikolog pasca Jungian yang diabaikan. Karya orisinilnya tentang eksplorasi kreativitas manusia mencakup mimpi, seni, alam, dan cinta erotis. Nah, kepekaan spiritualitas akan tercipta dengan memanfaatkan potensi kreatif ini. Jadi ketika orang mengeksplorasi kreativitasnya secara total, kepekaan spiritualitas itu akan tercapai. Di bagian bab ke-16 atau bab terakhir dalam bagian ketiga ini terkait dengan naturalisme spiritual dari Erich Steinhardt. Ia mengungkapkan bahwa budaya ilmiah dan teknologi dipandang tidak cocok untuk membahas spiritualitas. Jadi ada pandangan kuno yang mengatakan bahwa munculnya teknologi itu tidak akan bisa membahas spiritualitas. Tetapi menariknya adalah Erich Steinhardt ini mematahkan konsep dari konsep yang lama ini. Steinhardt mengartikulasikan filosofis dengan didukung oleh bukti empiris dan analitis. Dengan demikian, zaman ini memungkinkan mengukur spiritualitas dengan bantuan kecerdasan buatan. Promo dan teman-teman, sekiranya itu dari bab 11. Semoga apa yang menjadi pengantar di bagian ini dapat mengantar kita pada bab-bab selanjutnya.